Oke, selanjutnya di sini kita akan membahas prosedur play range based. Di sini aku mau jelasin dulu apa sih play range based ini, maksudnya kayak gimana gitu. Nah, di sini kita pakai contoh list yang ada di sini. Jadi, pointer start dan pointer end itu adalah dua pointer berbeda, yang dimana start ini adalah pointer yang nunjuk ke elemen yang ingin kita mulai lagunya itu dari mana. Contohnya, misal startnya ini kita assign dengan yang di sini, elemen yang di sini. Sedangkan end-nya kita assign dengan elemen yang ada di sini, elemen kedua ini. Maka play range base ini akan ngeprint dua judul dari dua elemen ini. Di sini misal judulnya bercanda dan pamit. Kayak gitu. Kalau misalnya end-nya itu ada di sini, di elemen ketiga, maka kita akan menampilkan judul dari bercanda, pamit, dan juga umi ini. Itu untuk cara kerja play range base di sini bisa dibaca. IS-nya itu atau initial state-nya terdefinisi sebuah list yang tidak kosong. Berarti kita nggak perlu pakai kondisional yang kayak gini. Ketika list kosong itu kita nggak perlu, karena sesuai initial state-nya maka listnya ini ada isinya. Lalu final state-nya itu simulasi memutar lagu mulai dari pointer start hingga pointer end dengan cara menampilkan judul ke layar. Silakan manfaatkan fungsi prosedur pada soal sebelumnya. Berarti di sini kita akan menggunakan looping. Jadi misal di sini aku mau bikin variabel baru yang namanya current atau kita singkat dengan chur seperti ini. Tipe datanya itu address. Current ini yang akan tugasnya itu pindah-pindah dari elemen 1, dari elemen start sampai elemen end. Kita assign current-nya ini dengan start. Lalu selama current ini tidak sama dengan last atau tidak sama dengan end, tidak sama dengan end, dia ini akan ngeplay lagunya, kan ngeplay si lagunya itu. Lagunya itu disimpan di mana? Di pointer current, karena current ini yang akan pindah-pindah. Jadi contohnya seperti ini, kita punya variabel current, pointer current. Nih, misal current-nya itu, misal start-nya itu adalah elemen pertama ini, dan end-nya itu adalah elemen yang umi ini. Berarti current itu tugasnya ngecek pindah dari pertama, dari bercanda ini, lalu ketika sudah di-play, dia akan pindah ke pamit. Ketika sudah di-play lagi, dia akan pindah ke umi. Makanya kita pakai looping, kayak gitu. Berarti di sini kita tinggal panggil prosedur play yang sudah kita buat dengan parameternya current. Nah, yang menjadi masalah di sini itu adalah looping ini akan berhenti ketika current itu sama dengan end, kan berarti. Nah, contohnya ketika ada 3 elemen seperti ini. Current sudah di depan, sudah di elemen bercanda ini. Ketika dicek, ternyata dia bukan end, kan berarti, karena end-nya umi. Ketika dicek bukan end, maka dia akan masuk ke loopingnya, akan memanggil prosedur play. Lalu current ini akan pindah. Ketika pindah, berarti di sini kita perlu iterasinya. Current-nya kita pindahin. Ketika pindah di sini, dia ngecek lagi apakah current ini merupakan end atau bukan. Lalu ketika di elemen kedua ini, ternyata dia bukan end. Makanya dia akan memanggil prosedur play lagi, lalu dia pindah ke elemen terakhir. Ketika ke elemen terakhir, ternyata current ini merupakan end. Dia sama dengan pointer end. Nah, karena sama dengan pointer end, maka dia tidak akan masuk ke while, dia langsung keluar dari while karena sudah tidak sesuai dengan ini, dengan statement di while-nya itu. Maka dari itu di sini kita perlu ngeplay satu lagi. Kita perlu ngeplay si elemen terakhirnya ini, kan, si current yang terakhir ini, gitu. Berarti di sini kita panggil si play current-nya. Kita panggil lagi satu kali lagi.